Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan, yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang puteri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan diri-Nya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Mazmur 9 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah mempercayai namanya. Ditulis oleh Karen Huang. Sewaktu kecil, ada masanya saya takut pergi ke sekolah. Beberapa anak perempuan suka merisak saya dengan lelucon kejam. Jadi, pada jam istirahat, saya sering mendekam di perpustakaan dan membaca buku-buku cerita Kristen. Saya ingat pertama kalinya membaca nama Yesus. Entah bagaimana, saya tahu bahwa inilah nama pribadi yang mengasihi saya. Pada bulan-bulan berikutnya,
Setiap kali saya masuk sekolah dengan perasaan takut bakal dirundung, saya berdoa, "Yesus, lindungi aku." Saya pun merasa lebih kuat dan tenang, karena tahu bahwa Dia mengawasi saya. Seiring waktu, anak-anak perempuan itu bosan mengganggu saya dan berhenti melakukannya. Setelah bertahun-tahun mempercayai namanya terus menopang saya melewati masa-masa sulit. Mempercayai namanya berarti percaya bahwa apa yang Dia katakan mengenai karakternya adalah benar, sehingga saya dimampukan untuk berserah di dalam Dia. Daud juga mengetahui dan mengalami perasaan aman yang datang dari mempercayai nama Allah. Ketika menulis Mazmur 9, ia sudah mengalami Allah sebagai penguasa maha kuasa yang adil dan setia. Tertulis dalam kitab Mazmur 9 ayat 8 sampai dengan ayat 9 lalu pasal 11 kemudian pasal 17. Daud menunjukkan bahwa ia percaya pada nama Allah dengan maju melawan musuh-musuhnya, dengan tidak mengandalkan segala senjata atau keahlian militernya, melainkan mengandalkan Allah yang menyatakan dirinya sebagai tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Sebagai kanak-kanak, saya menyerukan nama Tuhan dan mengalami bagaimana Dia membuktikan kebesarannya. Kiranya kita selalu mempercayai namanya Yesus, nama Dia yang mengasihi kita. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa hanya orang yang saling mengenal bisa saling mempercayai. Tidak mungkin orang percaya tanpa mengenalnya. Demikianlah kesaksian pemazmur. Bagi pemazmur, seseorang itu akan mempercayai Tuhan jika dia telah mengenal Tuhan dengan mengenalnya secara pribadi. Lalu ketika seseorang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan pun akan menyertainya. Ungkapan-ungkapan yang ditulis Daud dalam Mazmur ini menunjukkan bahwa ia telah mengalami pengenalan akan Tuhan yang dalam. Semakin orang mengenal Allah, semakin mudah orang mempercayakan diri kepadanya. Orang-orang yang mengenal Dia sebagai Allah akan percaya kepadanya sebagai penolong yang sejati walaupun tidak dapat melihat Dia. Karena itu Daud mengatakan, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan." Jika kita mempercayai Allah, kita akan terus mencarinya dengan doa yang penuh iman dan bersungguh-sungguh, dengan senantiasa berupaya agar kita berkenan kepadanya dalam segenap perilaku kita. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, memang ada benarnya. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi seseorang jika kita saja tidak mengenal orang tersebut? Hal yang sama berlaku juga tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan? Lebih lagi, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan ketika kita belum mengenal Tuhan? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tantangan apa saja yang membuat Anda cemas? Bagaimana merenungkan nama Yesus dapat membangun kepercayaan Anda kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Perjanjian Lama, kata Sem diterjemahkan sebagai nama lebih dari 800 kali. Meski nama mengandung makna memberikan sebutan kepada seseorang atau entitas lain,
Seringkali ada makna yang lebih dalam dari itu. Wycliffe Bible Encyclopedia memberikan catatan berikut. Di dalam kitab suci, suatu nama seringkali menjadi ungkapan dari sifat penyandangnya dengan menggambarkan karakternya, kedudukannya, fungsinya, keadaan-keadaan yang mempengaruhinya, atau harapan atau kekecewaan atas dirinya. Itu berlaku juga pada Allah. Nama Allah mengacu kepada pribadinya. Paralelisme dalam Mazmur 9 ayat 3 mendukung hal itu. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Kebesaran Allah yang terlihat dalam Mazmur 9 ditegaskan di Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.